Saudara, hari-hari ini kita dibawa ke next level dalam peperangan. Saudara, dalam peperangan kita mulai berhadapan dengan para malaikat yang jatuh, saudara. Bukan para malaikat yang, saudara ya, bukan para malaikat yang benar, tetapi para malaikat yang jatuh. Saudara, dan sedikit pagi hari ini saya intro supaya saudara semakin alert, semakin waspada kalau Tuhan bawa saudara ke next level. Saudara, yang pertama, setelah Lucifer, saudara ada jenderal-jenderalnya lah. Saudara, dan jenderal-jenderalnya itu sangat-sangat dekat dulu sama Tuhan. Saudara, jadi seringkali orang tidak bisa membayangkan jenderal-jenderal dari malaikat yang jatuh atau jenderal-jenderal dari Lucifer. Kenapa? Karena mereka berpikirnya masih kalau setan itu ya gendruwo, jelek, saudara, menakutkan, Dracula, saudara ya monster. Saudara, yang jelek-jelek itu level bawah. Saudara ya, itu level ciptaan. Saudara, itu level saudara bawah-bawah. Tetapi yang jenderal-jenderal di atas, sebenarnya itu mereka hidup dulu beribu-ribu tahun sama Tuhan. Tetapi pada waktu mereka terus naik, saudara, kedudukan, kenyamanan, itu seringkali saudara merubah seseorang. Dan itu juga merubah para malaikat. Itu membuat mereka merasa lebih tahu dari Tuhan. Saudara, itu membuat mereka merasa saudara ya lebih pintar dari Tuhan. Saudara, itu merasa mereka layak dihormati, layak dimengerti, layak saudara ya harus saudara beri fasilitas, diberi saudara segala sesuatu yang mereka minta dan mereka pengen. Dan itulah awal kejatuhan mereka. Tapi sekali lagi, saudara, itu yang sama akan selalu dihembuskan. Dihembuskan. Saudara, kejatuhan spirit, kejatuhan itu. Yaitu merasa bisa, merasa layak dihormati, dimengerti, minta dicintai, dikasihi. Saudara, merasa bahwa dia yang benar. Tapi kenapa Tuhan tidak mengerti dia? Itu akan terus dihembuskan. Dan itu adalah senjata nomor 1 dari mereka. Saudara, dan ini jenderal-jenderal itu mengenal Tuhan ribuan tahun. Dan mereka ada sebelum kita diciptakan. Saudara, jadi mereka tahu semua manusia itu kayak apa. Nah, inilah persoalannya, saudara. Saya berdoa kita mulai mengenali. Ya, dan pagi hari ini saya cuma bahas 1. Kalau saudara tanya apa saja, banyak saudara. Ada namanya Azazel, ada namanya Baphomet. Saudara, ada yang namanya saudara ya Moloch, ada yang namanya saudara saudara namanya yang Lilith, saudara ya. Ada banyak saudara namanya. Saya nggak hafal karena namanya susah-susah. Saudara Belfagor, saudara, tetapi saya mau supaya pagi hari ini kita mulai tahu dan waspada. Setidaknya saudara tahu dan waspada. Ya, saudara tidak bisa berpikir bahwa iblis akan datang ke saudara dengan atau iblis datang kepada saudara dengan saudara yang istilahnya menakutkan. Saudara bawa penyakit. Enggak. Iblis akan datang dengan lembut dan berkata, enggak ada yang sayang kamu kan? Kamu enggak dimengerti. Kamu ngomong aja enggak didengerin. Tidak ada satu orang pun yang menerima kamu. Karena itu suara kejatuhannya. Itulah awal kejatuhannya. Dan itu yang akan selalu ditiupkan. Itu yang akan selalu disodorkan. Apa yang dia jatuh, yang dia pengen, yang dia dulu saudara mengejarnya. Oke, kita sekarang pagi hari ini kita akan kenali 1 saudara. Ya, namanya Mamon. Ya, oke, bisa keluar. Oke, ya, sip, Mamon.
Saudara, Mamon ini disembah oleh banyak. Salah satunya disembah oleh orang Aram, saudara, oleh Babel. Saudara, ini termasuk daripada kacung-kacung neraka, ya. Saudara, kita sebutnya tidak mau sebut jenderal-jenderal, kita sebutnya kacung-kacung neraka. Saudara, tapi yang ngeri daripada Mamon, satu-satunya yang disamakan oleh Tuhan. Tuhan loh yang nyamain. Saudara, Tuhan yang membuat itu kelihatannya mirip. Itu Tuhan, bukan manusia. Tuhan bilang satu-satunya. Saudara, satu-satunya. Saudara, ayatnya saudara berkata jelas, Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini Yesus yang sebut. Yesus berkata jelas, kamu tidak bisa ngabdi. Pilih hari ini, Mamon atau Tuhan. Sekali lagi dia bilang Mamon atau Tuhan. Saudara, Yesus gak pernah bilang yang lain. Saudara, yang lain Yesus bilang itu masih kurang berbahaya. Tetapi yang satu ini sangat berbahaya. Saudara, Mamon. Saudara, inilah yang menyebabkan jatuhnya para jenderal. Saudara, inilah yang menyebabkan jatuhnya saudara hamba-hamba Tuhan. Saudara, ini yang menyebabkan banyak saudara pemerintahan jatuh. Saudara, salah satunya ini yang membuat jatuhnya Yudas dan Ananias dan Safira. Saudara, Mamon bekerja dengan sangat lembut. Mamon bekerja dengan sangat bagus, elegan. Itulah Mamon. Saudara, kita balik ke satu ya. Saudara, di dalam bahasa Aram, saudara, Mamon itu artinya kekayaan, uang. Saudara, artinya kekayaan uang, tetapi itu juga artinya merendahkan. Saudara, dengan Mamon, saudara, orang bisa direndahkan. Kalau saudara pernah lihat tuh, saudara, para mafia, dia bilang ini, kamu mau ini, sembah aku dulu. Orang bisa nyembah. Kalau saudara pernah lihat film-film yang mengerikan, saudara, dan itu film-film bilang begini, kalau kamu mau saya gaji sekian, kamu harus jadi, ya, istilahnya harus bunuh orang, kamu harus ini. Ya, Mamon itu merendahkan. Mamon itu merendahkan. Saudara, sifatnya dia juga selalu mencari keuntungan. Saudara, setiap kali saudara orang itu dipicu untuk bilang buat saya, cari keuntungan diri sendiri. Cari keuntungan dengan cara yang tidak benar. Cari keuntungan, saudara. Itu selalu memang sifat dari Mamon. Ya, ingat, sifat Mamon pertama merendahkan. Sifat Mamon selalu saudara mencari keuntungan. Saudara, yang ketiga, sifatnya selalu serakah. Sudah punya mobil, tapi mobilnya Avanza. Nanti ada kijang lewat, ngomongnya begini, Mamonnya ngomong begini, Avanza kecil, cc-nya kecil, gak enak, kamu butuh kijang lah. Nanti sudah punya kijang, saudara lewat BMW. Kalau kijang mah semua orang juga punya, angkot juga ada yang kijang. Kalau BMW, ya baru itu. Mamon sifatnya serakah. Saudara, Mamon akan membisikkan kepada kamu. Misalnya nih saudara, saudara punya teman, sudah punya banyak teman. Saudara kan ada yang membisikkan bilang ini, tapi kamu gak pernah benar-benar disayang. Serakah. Gak bisa menikmati apa yang ada. Saudara, ini sifat dasarnya. Saudara, berapapun dia punya gak cukup. Saudara, ini Mamon. Dan ini selalu diembuskan.
Saudara, dan ini semuanya saudara adalah saudara dia sifat yang lain. Dia selalu menyodorkan kekayaan duniawi. Kekayaan duniawi. Dan saudara, ini mau ditukar dengan pelayanan. Ini mau ditukar saudara dengan pengabdian. Ini contoh yang sepele. Saya ketemu seseorang saudara. Dia sudah mengabdi sama Tuhan. Lebih dari 10 tahun. Dan hidupnya pun oke, diberkati. Saudara, sekali waktu dia lihat temannya. Dan temannya ini saudara punya anak. Dan saudara punya rumah. Tiba-tiba iblis ngomong begini. Saudara, kamu ngabdi 10-20 tahun. Kamu punya apa? Lihat dia punya keluarga sempurna. Lihat dia punya mobil. Punya rumah, punya anak. Kalau kamu tua, siapa yang sayang kamu? Saudara, dan hatinya bisa sangat sakit. Sampai tiba-tiba berkata, buat apa saya ngabdi? Saudara, mamon akan selalu begitu suaranya. Itu sudah sifat alaminya. Dia akan sodorkan yang membuat saudara tiba-tiba kehilangan value. Kehilangan nilai kekekalan. Kehilangan nilai yang ilahi. Saudara, nanti saudara perang. Terus kalau ada suara begini, lu perang dapat apa? Itu orang kerja baik-baik gak pernah perang. Hari ini gajinya sudah 30 juta. Nah, saudara harus tahu. Itu suara apa? Mamon. Saudara, mamon tidak satu ya, pasukannya banyak. Tapi mamon akan coba membalikan. Sehingga engkau akan menukar semua yang ilahi. Semua value, semua cara pandang, semua visi dari Tuhan. Kepada kekayaan dunia. Kepada apa yang mamon sodorkan. Sampai di sini bisa mengerti? Saya mau saudara pelan-pelan. Ada banyak orang yang berkata begini, hari-hari ini saudara, ada banyak orang bilang begini, Bu, percayalah anugerah. Kenapa sih ibu repot-repot perang? Kenapa sih ibu repot-repot memperingatkan kami? Sudahlah, percaya saja, semuanya akan baik-baik. Saudara, saya sekali lagi walaupun saudara bosan mungkin. Saya adalah orang yang melihat kejatuhan ribuan hamba Tuhan. Saya adalah orang yang melihat saudara jatuhnya penyembah-penyembah. Dan saya orang yang pernah lihat dalam penglihatan. Tuhan bilang, enyah dari hadapanku pembuat kejahatan. Setelah mereka sampai di surga. Saudara, saya orang yang selalu dengar saudara tangisan. Karena saya pernah lihat ke surga. Saudara, saya lihat ke surga dan saya lihat orang nangis. Berkata, seandainya aku tahu. Seandainya aku tahu. Aku tidak akan memilih dunia. Sehingga aku sekarang tinggal di level 1-2. Saudara. Dan itu diteguhkan oleh bukunya Rick Joyner. Bukunya saudara Robert Layton. Semua yang pernah ke surga. Mereka orang-orang punya destiny besar. Punya destiny besar. Tapi mereka semua tidak sampai. Bahkan Pak Yusak berkata, kalau engkau tidak sungguh-sungguh waspada, tidak sungguh-sungguh mengejar destiny, maka pasti nggak nyampe. Karena di seluruh dunia, Tuhan yang ngomong sama Pak Yusak loh, cuma 10% yang masuk dan mencapai puncak destiny-nya. Saya berdoa sekali lagi, saudara, engkau mengerti sifat mamon. Engkau mengerti, ya, saudara merendahkan, mencari keuntungan, saudara serakah, saudara dia akan sodorkan kekayaan duniawi, sehingga saudara akan menukarnya dan saudara akan kehilangan value, kehilangan keilahian, kehilangan yang sejati. Oke, sekarang kita akan masuk harta yang sejati.
Lawannya nih, lawannya. Tadi udah mengenal mamon, sekarang lawannya, harta yang sejati. Saudara, harta yang sejati, harta yang kekal adalah saudara hubungan kita dengan Tuhan. Itu dasar awalnya. Saya suka, saya ambil cuma satu ayat Ayub 22 ini tentang harta yang sejati. Ayat 25 sampai 26. Dan apabila yang maha kuasa menjadi timbunan emasmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang dengan yang maha kuasa. Saudara, saya tidak tahu seberapa saudara itu menghargai Tuhan. Saudara ini jujur ya, jujur sama diri sendiri. Hari ini kalau saudara dapat jiwa satu, sama saudara dapat emas, ya, 10 gram aja. Anggaplah dapat emas, apalagi kalau sekilo. Kalau kita mau jujur, senangan mana? Senangan dapat emas atau senangan dapat jiwa? Saya mau jujur ya, tetap hati saya melonjak sama emas. Saudara, saya nggak bisa bohong. Saudara, satu jiwa Alkitab kasih. Saudara, yang Yesus kasih itu harga. Supaya Yesus bilang gini, kamu tahu ya, harga satu jiwa di hadapanku. Sengaja dia biarin babi semua masuk. Supaya kita itu ngerti. Saudara, menurut hitungan zaman dulu, kalau di-convert sekarang, maka harga satu jiwa itu kurang lebih 5 miliar. Saudara, harga satu jiwa di hadapan Tuhan. Tapi nggak usah 5 miliar. Ini saya, Ibu Iin. Saya nggak tahu dengan saudara. Ini ada satu jiwa menang. Sama saya dapat 100 juta. Nggak usah semiliar. Hati saya tetap melonjak. Untuk yang satu 100 juta. Saya berkali-kali bilang, Tuhan, kalau engkau tidak cabut cakar mamon itu dari hidupku, aku tidak tahu. Saudara, bukan berarti saya sudah menang melawan mamon. Tapi saya berjuang. Saya berjuang, saudara. Saya waspada. Justru karena saya tahu hati saya. Justru karena saya tahu betapa hati saya ini masih menyintai uang. Saudara, Alkitab berkata, bisa enggak engkau jadikan Tuhan semua ajarannya, semua hadiratnya itu seperti timbunan emas. Dan itu enggak gampang. Itu enggak gampang. Kalau hari ini saudara suruh kebaktian, tapi saudara satu titik saudara bilang ini, kalau lu enggak kebaktian gua kasih 5 juta. Saya yakin seluruh Mahanaim bilang gini, kebaktian mah bisa kapan lagi, kapan aja juga bisa kebaktian. 5 juta belum tentu ya bisa datang lagi kesempatannya, betul kan? Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk, istilah saya ya, cakar mamon di hati kita. Atau saudara, benih mamon di hati kita itu dicabut. Setiap kali saudara, pada waktu Tuhan minta semua uang kita dan Tuhan kasih, Tuhan bilang, ayo nak, semua uangmu, mungkin sampai semua emasmu, bawa di hadapanku. Tuhan bukan karena pengen membuat kita menderita. Saudara, Tuhan sebenarnya kalau minta itu bukan karena Tuhan pengen kita miskin, enggak. Tapi karena Tuhan pengen cabut akar mamon. Cabut akar mamon dari hidup kita. Cabut benih itu dari hidup kita. Saudara, saya seorang arsitek dan saya tahu yang namanya bahayanya benih.
Hari itu kami ditunjukin saudara sama guru saya. Dan dia bilang jangan pernah kamu sepelekan benih. Saudara ada tiang sebesar begini loh. Saudara itu ada di tengah ruangan. Saudara dan itu keren banget pokoknya. Besar banget beton sebesar begini. Saudara dan dalam waktu 1 tahun. Saudara tiba-tiba itu retak semua. Arsiteknya bingung. Karena berkata tidak mungkin hitungannya sudah pasti benar. Tidak mungkin dia retak karena tidak tahan menahan menopang atap. Ini ada sesuatu. Saudara singkat cerita akhirnya direnovasi. Saudara ditopang kiri kanan. Dan kemudian saudara beton sebesar itu. Saudara itu dibongkar. Dan pada waktu beton sebesar itu dibongkar, dicari mana salahnya. Saudara cuma ada 1 benih rumput liar. Saudara masuk ke dalam beton itu. Dan beton itu gak pernah kering benar-benar. Karena di dalam, karena cuaca dingin. Air di beton itu dihisap sama benih ini. Benih ini tumbuh di dalam beton. Benih rumput liar, saudara bisa bayangin gak? Dan itu sanggup, benih itu sanggup membuat crack sebuah beton yang diameternya 80 cm. Karena itulah kenapa Tuhan seringkali harus mencabut benih saudara mamon dari hidup kita. Saudara, saya pernah lihat seseorang anak Tuhan, saya dibawa untuk nemenin dia operasi. Kenapa? Benih kanker. Saudara, dia ketahuan kanker stadium 1. Dan saudara dia dioperasi. Dan waktu benih kanker itu cuma kecil sekali saudara. Kalau saudara pernah lihat putih-putih kuku. Tapi itu kalau dilihat di mikroskop. Ternyata saudara wajahnya itu monster. Gitu saudara. Saudara, tapi itu benih kanker. Itu cuma semili saudara. Tapi itu bisa akhirnya merusak dan membunuh seseorang. Sekali lagi, kalau Tuhan minta kamu menyerahkan uangmu. Kalau Tuhan suruh engkau meletakkan banyak hal. Mungkin ada barang-barang yang Tuhan bilang, nak taruh, persembahkan buat aku. Tuhan gak sedang merampas engkau. Tuhan gak sedang membuat engkau miskin. Tuhan sedang mencabut benih itu. Benih mamon dalam hidupmu. Saudara yang selanjutnya. Saudara dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Katakanlah kepada yang kaya supaya mereka jangan sombong. Dan jangan menggantungkan diri kepada uang yang segera lenyap. Saya ini orang yang melihat saudara. Berapa banyak teman-teman saya yang kaya, sangat kaya. Saudara, hari itu saya ketemu dengan beberapa teman-teman saya yang kaya. Yang saya berpikir, wow, ini tidak akan pernah habis 7 turunan. Saudara, ayahnya meninggal. Dan teman saya ini mendapat warisan 20 rumah di Semarang. Saudara bisa bayangin gak? Saudara, ayahnya meninggal dan ayahnya itu kerjanya beli rumah. Pokoknya ayahnya setiap kali punya uang, ayahnya pekerja biasa, saudara pegawai negeri, cuma gak tahu kenapa bisa kaya banget. Saudara ya, dan setiap kali saudara ayahnya mengumpulkan uang, dia beli rumah. Setiap dapat bonus dia beli rumah. Saudara, dia beli tanah dan rumah. Pada waktu ayahnya meninggal, ayahnya memberikan ke dia cuma satu anaknya satu-satunya. 20 rumah dan tanah, nggak tahulah saya berapa rumah berapa tanah. Saya pikir itu akan cukup buat 7 turunan. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Hanya butuh 10 tahun. Saudara, tanah dan rumah itu habis. Dan yang mengerikan, dia datang ke salah satu saudara saya. Dan dia minta tolong buat tinggal saudara.
di garasi. Karena dia tidak bisa kerja, dia kena stroke. 20 asetnya. Saya benar-benar sadar, saya punya teman, saudara dia punya banyak pabrik. Dan hari itu pada waktu kalau saudara tahu soal dolar, pada waktu Krismon itu bangkrut dalam waktu 1 bulan. Bangkrut, benar-benar bangkrut. Semuanya diambil. Sekali lagi, uang itu sangat mudah untuk lenyap. Saudara dikatakan, kepercayaan mereka hendaklah kepada Allah yang hidup. Beritahukan supaya mereka mempergunakan uang untuk tujuan yang ilahi. Mereka wajib menjadi kaya dalam perbuatan baik. Saudara, kalau kita mau kaya, baiklah kita kaya dalam perbuatan yang baik. Saudara, baiklah kita kaya dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah kita kaya dalam hikmat. Biarlah kita kaya, saudara, dalam karakter. Maka itu akan sangat kekal. Saudara, dan dikatakan dengan senang hati untuk memberi mereka yang kekurangan. Dan selalu bersedia membagikan kepada orang lain apa yang diberikan Allah kepada mereka. Saudara, kalau anak-anak kamu punya misalnya saudara pengetahuan, anak ini kan SMP. Ibu mulai dari SMP sudah membagikan kepada anak-anak. Ibu buka rumah singgah itu mulai dari SMP. Dan ibu jemputin anak-anak di pinggir jalan, di pinggir kali yang gak sekolah. Itu adalah membagikan apa yang kamu tahu. Hari itu ibu kumpulin uang jajan. Ibu beliin coklat, ibu beliin kue. Dan ibu bagikan ke anak-anak yang di pinggir kali. Sekali lagi, itu buat jadi habit, jadi kebiasaan dalam hidupmu. Dan apa yang kamu tabur gak akan pernah sia-sia. Sekali lagi ibu mau kesaksian. Hari itu ibu masih SD dan ibu hobi baca. Jadi ibu punya banyak sekali buku. Anderson, kemudian apalah komik, Superman, apa aja ibu punya. Saudara, dan hari itu ada seorang pendeta kampung datang. Saudara, dan dia bilang sama saya, aduh bukumu banyak banget. Karena ibu dulu punya lemari, dan lemari kecil sih, gak gede. Dan itu isinya semua buku saya. Saudara, dan buku saya setiap kali saya kalau pengen baca lagi. Ada Donald Duck dan sebagainya lah. Dan dia bilang, aduh kamu punya banyak buku banget. Dan dia bilang, tahu saya itu Ibu Mary Hartanti. Sampai sekarang umurnya sudah 90 tahun tapi masih sehat, ajaib sekali. Saudara, Ibu Mary Hartanti yang datang ke rumah saya dan dia bilang, kamu punya buku banyak sekali. Tante selalu melayani kampung demi kampung. Dan mereka tidak punya satu buku pun untuk dibaca. Saudara, hari itu saya mengambil keputusan. Saya bongkar itu semua lemari. Saya kosongkan. Dan saya bawain ke Ibu Mary. Saya bilang, tante bawa semua buku saya. Juga semua bekas buku pengetahuan, matematika, buku sekolah bawa. Dan saya bilang bagikan ke semua. Bagikan ke semua kampung. Bagikan ke semua anak. Bikin perpustakaan. Saudara, setahun yang lalu saya ketemu Ibu Mary. Dan yang ajaib Ibu Mary bilang begini. In, kamu tahu perpustakaan yang kita buat. Waktu kamu umur SD kelas 4. Masih ada di setiap desa sampai hari ini. Saudara, saya melihat Tuhan. Ya bukunya sih gak tahu, mungkin udah rusak ganti buku lain. Tapi dia bilang perpustakaannya kurang lebih ada di 6 desa. Dia bilang masih ada sampai hari ini. Nah, lewat waktu berlalu saya punya Mahanaim. Di awal Mahanaim sampai hari ini saya bilang begini, Tuhan kita butuh buku. Saudara, ada banyak anak yang bahkan beli buku enggak bisa.
Saya bilang, Tuhan, buku itu mahal. Ya, saya bilang saya butuh buku tulis. Saya butuh buku-buku. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang telepon saya. Dan dia bilang, kamu butuh buku berapa? 10.000, 100.000. Saya akan cetakkan dan saya akan berikan. Saudara, dia cetakin, dia belikan. Sampai tahun ini dia masih selalu ketemu saya dan berkata, Bu, berapapun ibu butuh untuk cetak buku, saya akan berikan. Saudara, waktu saya bilang, Tuhan, orang lain semua serba susah. Kenapa saya dengan sangat mudah dapat buku ratusan ribu? Dan Tuhan bilang, benih yang kau tanam waktu kamu kelas 4 SD itu terus bertumbuh. Tuhan bilang, gak usah khawatir, nak. Sampai kapanpun itu pohon akan menjadi besar. Karena engkau tabur di tanah yang subur dalam kerajaan surga. Karena itu saya mau bilang buat setiap anak-anak semuanya di sini. Berapapun engkau punya, jangan habiskan buat dirimu sendiri. Tapi mulai berkata, Tuhan, seberapa aku punya, seberapa kalian punya, tabur di dalam kerajaan surga. Saudara, kalian punya tenaga, tabur dalam kerajaan surga. Kalian punya, saudara, namanya uang. Kalian punya buku. Kalian punya otak. Kalian punya ilmu. Tabur dalam kerajaan surga. Itu tidak akan pernah sia-sia. Dan dikatakan, dengan demikian kita akan menimbun untuk kekayaan sejati di surga. Amin. Saudara mau nimbun kekayaan sejati di surga? Saudara beri. Saya itu belajar, saudara, untuk benar-benar saudara yang membuka rumah saya. Saudara, setiap kali dulu di Belanda, rumah saya itu udah kayak markas, saudara. Saya itu udah gak punya privacy. Saudara, yang pegang kunci ya rumah saya itu dulu di Belanda mungkin ada 10 orang. Semua orang bisa buka rumah saya, bisa tidur kapan saja, bisa ambil makanan saudara dari rumah saya, saudara bisa masak di rumah saya. Ibu Yanti saksinya. Ya, semua orang bisa lakukan, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, saya cuma bisa nabur ini, kamar saya kecil. Tapi kunci saya mungkin yang megang 10 orang. Semua orang bisa masuk, semua orang bisa ambil apa saja. Semua orang bisa makan, bisa masak, bisa tidur, bisa doa, bisa belajar di kamar saya yang cuma 3x4. Dan hari ini Tuhan berikan lebih dari 1.000 tempat untuk rumah singgah. 1.000 tempat untuk rumah singgah. Dan kalau mau diturutin, terus itu orang telepon dimanapun saya pergi. Bu, saya punya ruko. Bu, saya punya rumah. Bu, saya punya tempat. Saya punya tanah. Tolong Bu, pakai aja seperti yang Ibu mau. Ibu Deborah menabur juga rumahnya. Dan hari ini dia ditawarin tanah berapa hektar, Bu? 1.800. 1.800 saudara ya. Meter persegi atau hektar? Hektar saudara ya. Hektar itu berarti dikali 10.000. Saudara bisa bayangin ya. Ibu Deborah menabur rumahnya. Saudara, rumahnya dia berikan buat Tuhan. Dia jual uangnya buat gereja. Dan kalau saudara tahu rumahnya juga dia buka. Rumahnya selalu buat segala macam orang. Mulai dari nginep, makan, masak. Saudara ya. Saudara, rumahnya itu kuncinya juga banyak, saudara. Orang-orang semua punya rumahnya dan semua boleh masuk. Saudara, saya itu dulu saking sampai enggak tahu. Saya kalau masuk rumah, saya kaget. Ada orang baru, halo saya dipinjemin katanya, saudara ya. Saudara, saya itu dulu sampai sering kaget. Dari jauh saya sudah ngeliat gini, lah kenapa rumah saya keluar asapnya ya. Saudara, dan datang ada lagi masak di situ, saudara.
Saudara, rumah saya udah berantakan, haleluya, puji Tuhan. Dan setiap kali saya senyum, saya bilang begini, terima kasih Tuhan. Saya benar-benar, dan bukan cuma itu saudara. Saya pulang, pengen tidur aja kadang-kadang gak bisa saudara. Kenapa? Ranjang saya dan semua tempat sudah diisi orang lagi ngebak tidur saudara. Sampai saya duduk di pojok dan berkata, ini rumah saya atau rumah siapa ya? Saya untuk duduk saja sudah tidak ada tempat saudara. Saudara, tapi saya gak pernah nyesal. Kalau saya berikan semuanya. Saudara, barang saya itu dipegang sama semua orang. Semua orang. Gitar saya sudah gak tahu saudara siapa yang mainin. Tapi hari ini Tuhan bawa saya. Dan lihat ini contoh. Saya nabur banyak rumah, banyak kamar. Tuhan hari ini kasih lebih dari 1000 tempat dan gak pernah berhenti. Orang nawarin tempat. Saudara Ibu Deborah, saudara nabur rumahnya 2 kali ya. 2 kali. Hari ini dikasih orang saudara. Disuruh make 1.800 hektar. Hidupmu seberapa yang kau tabur? Seberapa yang kau tabur? Pada waktu saya buka rumah saya buat rumah singgah. Saudara, itu barang semua hilang. Anak-anak semua mainan rusak. Semua barang mulai dari saudara anduk sampai keset sampai sendok. Semua saudara dibawa jadi souvenir. Tapi sekali lagi Tuhan gantikan dengan rumah. Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Saya berdoa saudara buat hidupmu berani menabur, berani buka hati sehingga punya kekayaan sejati di surga. Kalau saudara bilang batasannya apa? Engkau tanya Tuhan. Sejujurnya kalau buat hidup saya sudah tidak ada limit, tidak ada batas. Saudara, dalam hidup saya selalu membuka hidup saya sangat besar. Saudara, saya selalu memberikan semuanya. Saudara, waktu saya di Belanda dan belum nikah, semua orang buka lemari saya dan ambil baju saya. Saudara, itu mereka kalau mau pergi sekolah tinggal buka baju saya dan bilang ini, Ci atau Bu atau dulu dipanggilnya In, ya pakai yang ini ya. Kalau pesta apalagi saudara. Begitu mau pesta, saudara semua ke tempat saya bongkar semua lemari. Semua ambil saudara ya. Dan pakai perhiasan saya semuanya. Saya selalu senyum dan gak tahu ya. Di hati saya nih ya. Saya bahagia banget. Saat orang pakai baju saya. Saya bahagia banget. Saat orang semua pakai apa yang saya punya. Saya bahagia banget. Dan saya selalu bilang Tuhan. Kalau ada dari seluruh hidup saya. Yang bisa memberkati orang lain. Ambil. Persoalannya saya diangkat di awan-awan. Saudara, persoalannya itu sebenarnya ya. Kalau misalnya dulu pada waktu saya dengar bahwa seluruh tubuh kita itu bisa dipakai saudara berguna kalau sudah meninggal. Saudara, matanya bisa dipakai buat orang lain. Saudara, jantungnya bisa dipakai buat orang lain. Saya itu dulu sangat pengen. Sangat pengen. Seluruh tubuh saya akan memberkati orang lain. Cuma kenapa saya tidak daftar? Karena saya berkata saya mau diangkat di awan-awan. Itu aja persoalannya saudara ya. Saya sungguh-sungguh pengen diangkat di awan-awan. Nah kalau saya daftar artinya saya tidak percaya bahwa saya akan diangkat di awan-awan. Saudara, tapi saya kalau dari hidup saya tidak pengen menyisahkan satupun. Saya tidak pengen sisahkan satupun. Saya pengen apapun yang ada pada saya tabur. Dan itu akan menjadi kekayaan yang sejati. Saudara, itu adalah salah satu untuk mengalahkan mamon. Saudara, engkau tidak bisa mengalahkan mamon. Saudara ya dengan berkata begini, saya mau jadi lebih kaya supaya saya bisa mengalahkan mamon. Enggak saudara.
Mengalahkan mamon adalah waktu engkau mengejar Tuhan lebih lagi. Kau mengalahkan mamon. Mamon ini gak bisa ditengking, saudara. Dalam nama Yesus, ya roh mamon pergi. Mamonnya ketawa. Orang di dompet lo ada duit. Kamu makan pakai duit. Kamu ada baju, semua. Mamon itu gak cuma uang, saudara. Semua yang materi. Semua, saudara, yang precious secara dunia. Di dalamnya ada mamon. Dan kau tidak bisa kalahkan mamon. Saudara, dengan menengkingnya. Tapi engkau bisa kalahkan mamon. Satu, mengejar Tuhan. Kedua, engkau berikan apapun dalam hidupmu. Kau lepaskan hak. Kau lepaskan hak sampai yang paling kecil. Kau lepaskan hak untuk saudara ranjangmu dibuat main anak-anak. Kau lepaskan hak saudara apapun. Maka engkau akan tahu. Itulah satu-satunya cara mengalahkan mamon. Saudara, saya akan ambil saudara Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 menikmati. Tapi saudara, bukan berarti saudara untuk mengalahkan mamon, saudara gini ya, gak mau barang mewah. Saudara berkata, saya jadi pertapa makan nasi sama garam. Saudara itu gak mengalahkan mamon. Itu malah saudara membuat engkau nanti kelaparan. Dan membuat engkau sakit. Membuat engkau tubuh jiwa roh habis. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Saudara, dikatakan itu adalah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara saya nggak bisa bilang bahwa ini karena Tuhan, bukan. Saya mau terangkan sedikit. Saudara begini ya, Alkitab bilang kalau orang kerja keras pasti jadi kaya. Jadi itu hukum. Sama seperti hukum gravitasi. Kalau saya lepas barang tidak mungkin ke atas, selalu ke bawah. Betul? Itu hukum. Anak kecil nggak ngerti, tetap hukum terjadi. Orang tua sekali udah lupa hukumnya, tetap terjadi. Saudara, kalau engkau kerja keras pasti kaya. Itu hukum. Dan itu yang disebutkan Allah memberikan kekayaan karena engkau kerja keras. Saudara, kalau engkau pandai, Alkitab bilang, mengelola uang dan memutarkannya, maka engkau pasti kaya. Itu hukum. Kalau engkau bersahabat dengan mamon, saudara, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Itu hukum. Saudara, dan bersahabat dengan mamon enggak salah. Tapi yang salah mencintai mamon. Yang salah kalau mamon setaraf dengan Tuhan. Yang salah kalau hati kita lebih suka mamon daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau bilang begini. Nah, kalau engkau kejar mamon. Kalau engkau kerja keras. Kalau engkau sungguh-sungguh bersahabat dengan mamon. Hati-hati. Karena bisa jadi mamon justru tidak akan memberikan engkau ya untuk menikmati. Tetapi akan memperbudakmu. Dan itu penderitaan. Dan itu kepahitan penderitaan. Saya mau cerita beberapa. Saya punya seorang teman. Saudara, dia kerja sangat. Saudara, sehingga dia sangat kaya. Tapi setiap kali disuruh memberi, pelit dia minta ampun. Saudara, dan setiap kali dia disuruh menikmati, suruh jalan-jalan atau suruh istirahat, bahkan suruh kebaktian.
Saudara, dia ngomongnya gini, aduh saya gak ada waktu, saya mesti kerja. Nanti gimana kalau saya tua? Nanti gimana dengan anak-anak saya? Nanti gimana ya kalau saya gak punya tabungan masa tua? Saudara, singkat cerita, teman saya ini kena kanker. Saudara, dalam waktu 2 tahun dia menghabiskan separuh dari uang yang dia kerjakan seumur hidupnya. Yang lebih ngeri lagi, setelah 2 tahun dia meninggal dunia. Dia tidak menikmati 1 sen pun dari uang yang dia kejar. Karena mamon menguasainya, memperbudaknya. Ini orang sampai tidak bisa berhenti, saudara, untuk kerja. Saudara, orang ini bahkan disuruh kebaktian, pikirannya duit terus. Saudara, ini mamon sudah memperbudaknya. Tapi sebaliknya saya cerita ya, saya ini nabur dan nabur. Saya ini menikmati dan menikmati. Saudara, hampir seluruh restoran terenak, saudara, di seluruh Jakarta saya pernah menikmati. Dan bukan saya lagi, saudara ya, yang bayar, orang lain. Saudara, di rumah saya, saudara, setidaknya minimal seminggu sekali Wagyu yang level 8 selalu ada di rumah saya. Saudara, itu kalau di luar 1 slice 1 juta. Di rumah saya itu selalu ada. Saudara, dan Joshua sama Stephen gak tahu lah, makanya udah gak kerasa Wagyu kali. Saudara ya, saudara, why? Setiap kali kita melepas, setiap kali saya bukan tidak kerja, tapi saya kerja buat Tuhan, bukan buat mamon. Maka itu saya mendapat banyak sekali. Sekali lagi, Tuhan pengen kita menikmati dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Saudara, kan ajaib. Terakhir, saudara, ini cara Tuhan bukan cara mamon. Bless. Saudara, saya akan tutup dengan kata saudara, diberkati. Ya. Pujilah Tuhan, dan ini kalau engkau diberkati. Saudara ya, engkau diberkati dan memberkati Tuhan. Saudara, aslinya dikatakan bless our God. Saudara, ini adalah diberkati dan memberkati Tuhan. Tapi kita langsung masuk terjemahannya aja. Ya, saudara, yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Semua baca ya dengan suara keras. 3, 2, 1. Pujilah Tuhan, hai umat. Berilah kepadanya sambutan yang menggelegar. Bukankah dia yang menempatkan kita di jalan kehidupan? Bukankah dia yang mengeluarkan kita dari lubang? Pertama-tama dia melatih kita. Menguji kita seperti perak yang diuji dengan api. Membawa kita ke negeri yang penuh kerja keras dan pergumulan. Membuat kita sampai di ambang batas. Dalam perjalanan menguji kita luar dalam. Membawa kita ke kesukaran. Dan membawa kita keluar dari situ. Dan pada akhirnya dia membawa kita ke tempat yang diairi dengan baik ini. Saudara, Tuhan bilang gini, nak, ada jalan mamon. Tapi ada jalan kehidupan. Saudara, dan ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana saudara bisa masuk dalam jalan kehidupan. Mari saudara, beri selalu pujian yang keras. Saudara, banyak orang bilang gini, Bu, kenapa sih gak muji dalam hati? Muji dalam hati gak membuat jiwamu, gak membuat tubuhmu, gak membuat seluruh selmu, saudara, sepakat. Kalau saya ini teriak dia, bless the Lord. Itu supaya apa? Maksa tubuh, jiwa, roh nyatu. Saudara, kalau saya sedang loncat bilang, Tuhan. Ya. Saudara, saya sedang memaksa sekali lagi. Roh saya, jiwa saya, tubuh saya menyembah sepenuh hati. Ada banyak orang duduk di kebaktian tapi gini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Itu jiwanya gak muji, saudara, tubuhnya gak muji, apalagi rohnya. Ada yang pura-pura doa, diem.
Tapi sebenarnya pikirannya melayang-layang. Saudara, engkau sangat ya, membuang kesempatan. Saudara, karena itu ayatnya bilang, kalau kamu mau masuk jalan kehidupan, beri ke Tuhan. Yang menggelegar. Saudara, buat dirimu. Saudara teriak, satukan roh, jiwa, tubuh. Dan buat dirimu paksa. Paksa anak-anak. Itu bukan karena Ibu Iin ya. Harus teriak-teriak, enggak. Saya memaksa diri saya. Karena kalau saudara baca di Alkitab berkali-kali. Tuhan bilang teriak. Tuhan bilang teriakkan imanmu. Teriakkan deklarasimu. Teriakkan pujianmu. Dan di sini juga dikatakan beri sambutan ke Tuhan yang menggelegar. Saudara, bukankah Tuhan, kalau saudara paksa rohmu menyatu, menyambut, menghormati Tuhan, saudara akan masuk di jalan kehidupan. Tapi saudara, dia tidak akan membuat kita itu manja. Saudara, yang pertama-tama saudara, bagaimana supaya kita keluar dari lubang apa? Lubang mamon. Lubang apa? Lubang mengasihani diri sendiri. Lubang apa? Lubang kejatuhan. Lubang apa? Lubang kelemahan. Lubang apa? Lubang tidak mencapai destiny. Saudara, kalau saudara mau keluar dari lubang itu, yang hampir semua orang ketrap di situ, siapkan dirimu untuk dilatih sama Tuhan. Siapkan dirimu kalau saudara ngomong salah dimaki sama Tuhan. Kalau saudara cembetut dibentak sama Tuhan. Kalau saudara pernah ikut latihan tentara, nggak ada tuh latihan tentara yang begini. Nah, baris. Ada enggak yang begitu? Nggak ada. Baris. Beberapa orang selalu ngomong gini, kenapa sih nggak ngomong baik-baik? Kamu nggak akan pernah kuat. Kamu nggak akan pernah sigap. Kamu tidak akan pernah, saudara, kalau engkau tidak dilatih dengan kuat. Saudara, dalam kondisi apapun kerja. Stephen pernah kerja di luar negeri. Saudara tanya deh sama dia. Kerja itu bisa 10 jam, bisa 7 jam berdiri. Pertama-tama dia kerja, saudara bisa gemeteran. Gak ada. Kalau saudara mau mencapai atas, kerja duduk-duduk ya. Kerja sekali berhenti. Kerja ya. Terus udah gitu capek, badan pegel. Masuk sekali kerja, besok bolos. Gak ada. Kamu gak akan pernah sampai kalau kamu seperti itu. Saudara, dikatakan menguji kita seperti perak. Saudara, biar bagaimana Tuhan harus bakar kita. Sampai yang namanya semua malas. Tujuannya apa? Kenapa perak harus dibakar? Semua yang lain harus keluar, kotorannya harus keluar. Semua malas, semua iri, semua melo-melo gak jelas. Semua saudara ya, salah pengertian, miskom, manja, semua keluar. Semua keluar. Ada banyak orang berpikir, saudara, saya ini anak kesayangan Pak Yusak dan anak perempuan satu-satunya. Maka orang berpikir kalau saya anaknya, maka saya dilatih, saudara ya, dengan lemah lembut. Saya ini anaknya, saudara, yang dari umur 1 tahun. Saudara, kalau saya disuruh dia dan gak nurut, saudara disabet. Saudara, saya ini dari umur 1 tahun loh, makan gak habis, saudara ya, dimasukin saudara di tempat gelap dan dibilang habisin, kalau sudah habis ketok. Saya ini dari umur 1 tahun bangun jam 5 pagi. Saudara, jam 5 pagi berdoa, jam 1:30 siang, saudara, dan malam, saudara, jam 10 malam. Gak peduli saya sudah tidur, jam 10 malam dibangunin. Yuk bangun, doa.
Saudara saya ini yang umur 3 tahun kena kanker. Saudara, dan nggak pernah satu kali pun Pak Yusta ngomong gini, kasihan ya In, sakit ya In. Enggak. Dia bilang gini, kalau kamu pilih iman, kalau sakit angkat dan bilang terima kasih Tuhan. Makin sakit sampai nahan sakit tapi ngomong dari mulutmu terima kasih Tuhan. Gak usah ngeluh, gak usah ngeluh. Umur 3 tahun saudara, umur 3 tahun. Itu makanan saya. Itu makanan saya. Saudara, sampai hari ini. Dan saya bangga. Saya berdoa. Mungkin saudara bilang, Bu, gak semua orang kuat. Kuat kalau kamu mau. Kuat. Persoalannya kamu mau dan menginginkan dilatih Tuhan. Seperti perak. Atau bahkan kau mau seperti emas. Saudara, untuk seperti emas suhunya lebih tinggi lagi. Sampai yang kecil-kecil kemanjaan, kemalasan. Saudara pengen diperhatiin, pengen dimengerti. Itu semuanya dibakar habis. Habis. Hidup ini untuk Tuhan dan untuk orang lain. Saudara, saya berdoa. Saya berdoa. Di hatimu mulai berkata, aku mau jalan kehidupan. Aku mau jalan kehidupan. Aku gak mau jalan yang lain. Saudara, diteruskan. Dibilang dibawa ke negeri yang penuh kerja keras dan pergumulan. Saudara lihat semua yang jadi raja. Ini saya enggak tahu saudara ini mau jadi raja atau mau jadi apa. Daud alami kerja keras, pergumulan, ditolak atau tidak. Yusuf, Joshua, Kaleb, Yesus, Paulus. Saudara, yang mana coba sebutkan satu aja. Dari orang yang mencapai destiny. Yang tidak mengalami didikan yang sangat keras. Tidak ada. Musa, tidak ada. Tidak ada satu, sebutkan satu. Kenapa Salomo tidak pernah mencapai puncak destiny. Bahkan jatuh bang. Karena dia tidak pernah mengalami didikan keras. Kenapa Saul dibuang? Dia setiap kali dididik marah reaksi. Setiap dididik sakit, luka. Gak bisa disentuh. Cuma dibilangin sama Samuel, Saul, kamu kenapa tidak taat? Kenapa membakar, memberontak? Dan ngomongnya apa? Kenapa di depan umum? Dan Saul luka. Amsyong. Dan kemudian dia tidak pernah lagi. Dia bangun tembok sama Samuel. Dia tidak pernah lagi sama. Dia tidak pernah lagi sama. Dia bukan orang yang jelek. Minta dihabisin, dihancurkan. Dia saudara, saya ditolak, saya diginikan, saya dibeginikan, saya dibeginikan. Selesai. Lain sama Daud. Bahkan Daud dilempar loh. Dilempar sama Saul sama tombak. Dia bilang apa? Bapakku, Bapakku, Rajaku. Kita kalau ada yang nyakitin kita sekali aja ya. Gak dikasih makan apa, udah jauh. Gak ada yang berani bilang, ajar aku, didik aku, gebukin aku. Sampai aku ngerti yang kau mau apa. Saudara, mentalmu seperti apa? Sejujurnya saya tidak bisa bicara lagi. Saya sekali lagi melihat lubang itu. Dan lubang itu hampir menyeret sangat banyak. Lubang itu akan menawarkan kenyamanan, pengertian, uang apapun. Dan itulah lubang Mamon. Saudara, dikatakan membawa kita kepada kesukaran. Tapi kemudian Tuhan bawa kita keluar dari situ.
Saudara, dan pada akhirnya kita sampai di sebuah tempat yang penuh dengan air, yaitu Roh Kudus, yaitu sungai hadiratnya. Saudara, itulah tempat di mana kita selalu ada di hadiratnya. Saudara, itulah tempat di mana kita ada menyembah Tuhan. Saya berdoa, itu ada yang saudara dikatakan push kalau bahasa Inggrisnya ya, push us. Sampai very limit, sampai lebih daripada limit. Saudara, saya tuh bahagialah sama Mahanaim. Semua saudara teriak waktu saya bilang Monas 1 juta. Saya tahu itu push. Tapi saudara bisa tuh. Bisa. Saudara, setiap kali saya coba tarik saudara, saya tahu banyak dari saudara teriak. Tapi saya lihat sekali lagi engkau selalu berdiri dan kalian selalu melewati limit. Saudara, saya tuh bangga banget sama Mahanaim. Saudara, gak peduli orang mau ngomong apa. Dia bilang itu bajingan, gak tahu aturan. Ya, musiknya kacau, isinya teriak-teriak. Saya gak peduli, saya bangga banget. Saya sayang banget sama kalian. Mungkin sayang saya beda. Sayang saya menarik kalian selalu dalam limit. Tapi saudara, sekali waktu I hope, sekali waktu saya harap kau akan melihat ke belakang dan berkata, Tuhan, ini yang terbaik. Ini jalan yang membawa kepada kehidupan. Ini jalan yang membawa kepada kekekalan. Ini jalan yang membuat aku ketemu dan menyintaimu. Ini jalan yang memotong lubang itu. Ini jalan yang membuat aku tidak disentuh sama semua mamon ataupun roh-roh yang lain. Saya berdoa saudara ngerti. Saudara dikatakan dia akan tes kita in and out, inside and out. Saudara, dia bilang menguji kita luar dan dalam. Setiap kali saya melakukan apapun di luar, Tuhan ngamuk. Tuhan bilang, belum sepenuh hati. Belum sepenuh hati. Setiap kali saya di dalamnya mau, di luarnya capek. Tuhan bilang, gak begitu caranya. Yang di dalam harus sampai keluar. Saudara, saya ini sedikit saja. Ya, saudara ingin istirahat lah. Tuhan marah. Gak ada istirahat di waktu perang. Saudara, ini hidup saya. Tapi sekali lagi saya berkata ini hidup terbaik. Mungkin hari ini engkau berkata apanya terbaik. Saya bilang ini hidup terbaik. Saya tidak akan nyesal satu kali pun. Saya bilang Tuhan, hidup saya ini hidup terbaik. Saya bersyukur dari 3 tahun engkau didik saya. Saya bersyukur saudara saya mati berkali-kali dan dibangkitkan. Saya bersyukur saya kecelakaan lebih dari 20 kali karena dididik, diajar. Saudara, saya ini setiap salah kecil. Marah sama orang, mobil ditabrak. Lupa pengurapan, mobil ditabrak. Saudara, saya iri sama orang, mobil ditabrak. Saya cuma bilang begini sama sopir saya. Ini mobil baru loh ya, hati-hati. Langsung saudara ditabrak. Saya sampai bilang ini, Tuhan, masa ngomong mobil baru hati-hati mobil ditabrak. Tuhan bilang gini, hatimu sudah mulai di mobil. Saudara, saya cuma bilang sama sopir saya, saya lagi pengen rumah-rumah bagus. Saya mau bawa yang muter sedikit ke rumah-rumah bagus. Kita lihat rumah-rumah bagus, mobil ditabrak. Saya bilang, Tuhan cuma lihat, mataku cuma mau lihat. Kenapa ditabrak? Tuhan bilang, gak usah lihat-lihat. Rumahmu ada di surga, apa yang aku beri itu yang terbaik. Saudara, saya orang yang dididik sangat keras sama Tuhan. Tapi saya bilang, didik saya lebih lagi Tuhan. Sampai hari ini saya masih teriak bilang didik saya more. Saya bilang sabet saya kalau hati saya nyeleweng 1 senti aja.
Kalau saya kehilangan cinta sedikit saja, saya bilang lakukan apapun sampai saya menyintaimu lebih dan lebih dari apapun. Saya selalu bilang kisahku luar dan dalam. Dan saya selalu berkata, kalau engkau lihat aku sudah stuck, aku sudah tidak bisa dipakai, aku bahkan mulai mau mundur, bunuh aku. Saya gak mau berhenti. Saya gak mau stop. Saya mau terus. Karena cinta akan padam kalau engkau berhenti. Kalau engkau berhenti, cinta akan padam. Saya berdoa, saudara punya kerinduan supaya engkau lolos dari lubang itu. Lubang mamon, lubang kenyamanan. Kemarin Pak Alek bilang, saudara walaupun beliau, saya terakhir akan tutup. Saudara, Pak Alek itu adalah seorang pendiri dari kegerakan karismatik. Saudara, dialah yang pertama-tama, saudara punya cabang sampai ribuan. Dia yang mendirikan, saudara, Successful Bethany Family. Saudara, dia yang pertama kali membawa penyembahan. Saudara, beliau pada waktu itu gereja semuanya beda. Dia berkata begini, penyembahan itu membawa kita masuk dari pelataran ke ruang kudus dan maha kudus. Saudara, walaupun dia sekarang sudah sangat tua, tapi dia bilang kan, saudara dulu dia pengusaha, dari pengusaha jadi hamba Tuhan. Saudara, dia bilang tapi sekarang dari hamba Tuhan dia mau jadi apa? Pendoa. Karena dia tahu. Dan dia bilang dengan terang-terangan, dia diberkati sangat banyak. Tetapi berkat itu membuat dia apa? Sesat. Dia sangat jelas bilang dia sesat, saudara. Saudara, dia gak pernah sesat artinya yang aneh-aneh, enggak. Tapi waktu dia menyintai mamon, dia kemarin bilang mamon itu spirit. Dia bilang dia sesat. Dan hari ini saudara, dia salah satu orang yang terus dia paksa dirinya untuk berbahasa roh. Saudara, mungkin buat kita, saudara, dia orang tua yang aneh. Tapi percayalah saudara, ini orang sudah makan asam garam. Saudara, ini orang sudah sangat-sangat saudara ya, tahu apa artinya jatuh. Dia menikmati uang itu enggak berseri istilahnya. Tapi dia berani melepaskan semuanya. Buat saya itu tetap sebuah keajaiban. Saudara, dia berkata saya ini melayani Tuhan dan selalu yes sir, taat. Tapi ternyata saya enggak menyintai Tuhan. Saya bahkan gak tahu dicintai Tuhan. Saudara, ada banyak orang berpikir, hari ini mungkin kau berpikir, engkau sudah menyintai Tuhan dan engkau tahu engkau dicintai. Tapi nanti kalau engkau tua, engkau baru tahu. Ternyata cintamu ke Tuhan itu sangat kecil. Dan hampir gak bisa dibilang kau cinta. Seringkali engkau bahkan gak sadar seberapa engkau dihajar. Dan Tuhan menghajar dengan sakit. Karena engkau dicintai. Karena dia tidak mau kehilangan engkau. Nanti kalau saudara tua, bahkan seumur saya. Seperti di akhir daripada Paulus. Paulus bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Dan bersekutu dalam penderitaannya. Dia ngomong begitu di akhir dari hidupnya. Dia sudah menderita sangat banyak. Tapi dia masih bilang, Tuhan, aku mau bersekutu dalam penderitaan. Nanti saudara mengerti. Kalau saudara sampai satu titik tahu kenyamanan, uang selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Pak Alek kemarin bilang kenyamanan, uang
yang menjauhkan dia dari Tuhan. Kenapa di akhir hidupnya Paulus teriak, aku mau menderita bersekutu. Dia tahu kenyamanan selalu menjauhkan, penderitaan selalu menyatukan. Saudara, saya mungkin belum sampai ke ujung seperti Paulus, belum juga seperti Pak Alek. Tapi saya bahkan di tengah perjalanan hari ini pun saya teriak, Tuhan, aku ini pelacur. Jujur aku masih cintai uang lebih daripada Engkau. Aku masih cintai banyak hal. Even makanan aja aku lebih cinta dari Tuhan. Saudara bilang kok bisa? Saudara, kalau Tuhan suruh saya seperti Daniel, puasa seumur hidup, semua yang enak. Daniel itu puasanya semua yang enak loh saudara. Bukan puasa daging, no. Puasa semua yang enak. Tidak dia sentuh. Dia cuma pilih makan buah dan sayur. Itu aja saya susah. Saya ini jujur ya saudara. Tuhan cuma minta itu saudara. Sebenarnya selama sebelum 9 Februari. Tuhan cuma minta 2 minggu puasa Daniel. Semua yang enak. Dan kalau saudara nanya berapa kali saya nyolong. Udah gak kehitung saudara. Cheatingnya udah gak kehitung saudara ya. Cuma Tuhan minta 2 minggu. Sampai saya bilang, aduh Iin. Cuma Tuhan minta 2 minggu. Diajak ke restoran sama orang. Ada makanan, gua makan juga. Saudara saya bilang, saya sampai ngomong gini, Tuhan. Setiap kali saya datang, saya cuma bisa bilang, pelacurmu. Tapi biarkan aku tetap bisa bertumbuh menyintai. Saya berdoa, anak-anak kejar Tuhan. Saya mengejar Tuhan seumur hidup saya. Dan sampai hari ini saya masih mengejarnya. Saya masih mengejarnya. Kita akan tutup dengan kita mau bilang, Tuhan, I love you. I love you Lord. Dan biar minta kita ngomong I love you bukan karena kita punya. Tapi kita mau berkata, Tuhan, berikan aku untuk bisa menyintaimu. I love you Lord. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Tuhan, hamba tidak mau bawa Mahanaim kemanapun. Selain menyintaimu lebih dan lebih lagi. Biarkan kami mengikuti Engkau. I love you Lord, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you.
bersukaria karena Engkau. Take joy. Tanamkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Sampai kami mengerti betapa dalamnya, betapa luasnya cintamu. Dan ajari kami, beri kami yang ilahi. Beri kami menyintaimu. Beri kami melihat value yang ilahi. Beri kami melihat yang kekal. Kau lihat dari yang paling kecil sampai yang dewasa. Bapa, jauhkan kami dari lubang itu. Bawa kami ke jalan kehidupan. Tarik kami sampai kami puncak destiny. Sampai Tuhan melewati batas. Sampai Tuhan kami jadi seperti yang Kau mau. Biar semua yang ilahi, yang terbaik, yang ajaib, yang manis, yang penuh dengan kasih melingkupi kami.